Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mister akan menjelaskan tentang macam-macam takdir. 1. Takdir mubram. Ketentuan takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku pada manusia dan tidak bisa dirubah. Itu ketentuan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa menentukan apa yang akan terjadi atas manusia di dunia ini sudah sepantasnya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kita, maka beliau berkuasa penuh terhadap ciptaannya. Beliau bebas menentukan takdir ciptaannya, baik itu takdir baik ataupun takdir buruk. Semuanya pasti demi kebaikan makhluknya. Seperti itu. Baik itu ketentuan yang baik maupun yang buruk bagi manusia adalah semata-mata ketentuan Allah. Oke. Nah, takdir mu'allaq yang kedua. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dapat diubah dengan doa dan ikhtiar. Nah, jadi ada takdir yang tidak dapat dirubah, ada takdir yang bisa dirubah. Apa contohnya, Mister? Nah, takdir yang tidak bisa dirubah itu ajal, jodoh, contohnya. Nah, itu sudah ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang berdoa panjangkan umurku, itu secara definisinya bukan berarti umurnya yang berpanjang. Asalnya takdir umurnya tuh 60 tahun jadi 100 tahun. Tapi kemanfaatan dari umurnya tersebut yang menjadi lebih baik atau lebih bermanfaat. Jadi walaupun umurnya tetap, tapi dia merasa hidupnya panjang. Contohnya seperti apa? Misalnya sakit-sakitannya jarang, jadi dia lebih bisa menikmati hidup. Nah, ibadahnya terjaga, jadi hidup itu bermanfaat. Nah, seperti itu. Kalau takdir yang bisa dirubah itu contohnya kayak misalnya mendapatkan keturunan. Itu menurut Mister bisa dirubah takdirnya. Misalnya kan dengan apa? Bisa dengan doa atau dengan ikhtiar. Itu yang pertama. Yang kedua, usaha juga. Nah, usaha juga. Contohnya, kalau bisa menjatuhkan punya anak. Perempuan ini ditakdirkan takdirnya itu mandul. Sudah berdoa, berikhtiar. Kemudian dia melakukan ada bermasalah, bukan manusia, ada masalah dalam sistem reproduksinya. Kemudian dia berdoa, ikhtiar, pengen punya anak. Doa sama ikhtiar itu beda lah. Doa itu kita memohon kepada Allah, ikhtiar kita usahanya. Nah, itu beda. Nah, jadi dia berdoa dengan Allah, pengen mendapatkan keturunan, dengan sungguh-sungguh ikhtiarnya dia melakukan usaha dengan cara apa? Proses bayi tabung. Nah, seperti itu menurut istilah. Akhirnya yang asalnya dia takdirnya itu istrinya tidak memungkinkan punya anak karena ada masalah sistem reproduksi. Karena doa dan ikhtiar akhirnya lahirlah anak melalui proses berdoa dan ikhtiarnya dengan cara proses bayi tabung. Nah, seperti itu. Nah, bayi tabung itu apa? Nah, silahkan cari di internet lah atau di Google. Nah, perubahan keadaan suatu perkara tergantung pada usaha yang dilakukan, kan? Oleh karena itu, manusia hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan. Contoh yang kedua, rezeki. Kamu kalau berdoa siang malam tapi nggak usaha, rezeki itu nggak datang. Rezeki itu doa dan usaha. Kita berdoa, ya Allah, turunkanlah rezeki yang banyak bagiku, maka kemudian disertai dengan usaha, maka datanglah rezeki. Next. Nah, kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Segala sesuatu yang terjadi pada manusia itu, kejadian baik maupun buruk, semua itu telah ditetapkan oleh Allah dan manusia tidak dapat merubahnya. Maka tidaklah beriman seseorang sebelum ia beriman kepada qadarnya. Qadar itu realisasi dari takdir lah kemarin.
bahwa apapun yang telah ditetapkan dipastikan tidak akan bisa dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada Al-Qur'an ini. Surah berapa ini? Nggak dicatat. Artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ini dia dikatakan sebuah kitab lah, tapi gaib ya kitabnya, tidak ada bentuk fisiknya ini, sejenis kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang berisi takdir semua makhluknya lah. Nah, sebelum kami menciptakan, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kitab Lauhul Mahfuz ini suatu kitab yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, sifatnya gaib lah kitabnya itu, nggak ada bentuk fisiknya. Isinya apa? Takdir semua makhluk ciptaan Allah. Okay, next. Ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. 1. Senantiasa ikhtiar atau berusaha dalam mencapai keberhasilan usaha, dan senantiasa tawakal kepada Allah, berdoa intinya lah, ridha dan ikhlas terhadap segala keputusan Allah apapun hasilnya. Kalau dia sudah berusaha dan ikhtiar, maka dia menerima. Itu ridha, ikhlas artinya. Tabah hati dan sabar dalam menghadapi setiap musibah atau ujian yang diberikan oleh Allah. Kenapa tabah? Bisa tabah karena dia yakin setelah dia diberikan musibah, insya Allah ada manfaat yang akan dia terima dari musibah tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 129 yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Next. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada qada dan qadar. 1. Berjiwa qanaah atau rela menerima kenyataan hidup yang dialami dengan ikhlas. Berani menghadapi persoalan hidup karena yakin semua yang dialami adalah ujian dari Allah. Melatih kesabaran. Nantiasa berprasangka baik kepada Allah SWT ketika menghadapi kesulitan hidup. Intinya sabar sih ini. Memiliki keberanian dalam berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan karena yakin bahwa hidup dan mati ada pada kuasa Allah. Memiliki jiwa yang tenang, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik. Ini self control. Cukup tentram hidupnya karena merasa bahwa dirinya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Rajin beribadah. Mampu mengendalikan dirinya di saat duka maupun suka. Artinya kalau dia suka itu tidak senang berlebihan, mengakibatkan dia lupa daratan. Bukan lupa di darat, lupa daratan itu artinya silau dengan apa istilahnya, biasanya itu lupa daratan. Ini intinya dia senang berlebihan sehingga tidak ingat lagi dengan masa susahnya. Nah, ketika dia mendapat duka, dia tidak sedih secara berlebihan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia tahu bahwa semua yang didatangkan, baik itu musibah maupun kesenangan kepada dirinya, itu semua datangnya dari Allah, dan keduanya memiliki maksud yang baik dari Allah. Nah, next. Manfaat iman kepada qada dan qadar. 1. Sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah dan tawakal. Pandai bersyukur dan tidak mudah sombong. Tadi orang yang lupa daratan itu orang yang sombong. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan selalu mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah SWT. Tadi efeknya dia kalau diberi duka dia tidak duka berlebihan, kalau diberi kesenangan atau suka dia tidak senang berlebihan. Maka orang yang percaya qada dan qadar Allah SWT akan menerima dengan kelapangan hati dan segala yang menimpa dirinya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan lah iman kepada qada dan qadar. Mister pun masih belajar, Mister tidak, kadang Mister juga bisa kalau ada sesuatu musibah atau segala macam itu suka mikir juga, nah gitu, kenapa Mister dapat musibah kayak gitu. Berarti iman Mister terhadap qada dan qadar kan kurang juga, tapi Mister berusaha
untuk memperbaiki diri lah intinya. Oke, Mister akhiri penjelasan kali ini, kurang lebihnya Mister mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.